Saudara, Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina secara kejam saat mereka tengah antri mengambil bantuan makanan. 27 orang tewas. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kekejaman Zionis Israel lagi-lagi terjadi setelah sebelumnya membantah melakukan penembakan terhadap kerumunan warga yang hendak antre bantuan dan menuduh kelompok Hamas yang melakukannya. Militer Israel kembali membunuh warga Palestina yang hendak menuju lokasi distribusi bantuan hari Selasa waktu setempat. Dalam tragedi ini dilaporkan 27 orang tewas. Penembakan terhadap warga sipil hampir setiap hari terjadi setelah sebuah yayasan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat mendirikan titik distribusi bantuan di dalam zona militer Israel. Israel berdalih bahwa sistem ini dirancang untuk menghindari Hamas dan sistem ini telah ditolak oleh PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya. Sebelumnya Israel menyatakan hanya melepaskan tembakan peringatan kepada tersangka yang mendekati pasukan mereka. Namun saksi mata mengatakan bahwa tentara Israel memang sengaja menembaki kerumunan warga sipil. Semua penembakan terjadi di bundaran bendera sekitar 1 km dari salah satu lokasi distribusi bantuan. Dan herannya lagi, yayasan yang mengelola distribusi bantuan mengatakan tidak ada kekerasan di dalam atau sekitar lokasi tersebut. Bahkan dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Sharin Haskel, pihaknya kembali menyalahkan kelompok Hamas lah yang menembaki warga sipil yang hendak mengumpulkan bantuan. Padahal dalam tampilan visual yang diklaim Israel, kelompok Hamas yang menembaki warga sipil Palestina, hal tersebut sangatlah tidak mungkin bila melihat jumlah korban yang tewas hampir mencapai 100 orang dalam 3 hari terakhir. Dan lagi-lagi militer Israel membantah menembaki warga sipil dan kini dalih Israel adalah dengan menyatakan akan melakukan penyelidikan apakah warga sipil yang ditembak berada di dalam koridor aman yang ditentukan atau di zona militer tertutup. Padahal jelas-jelas pembunuhan massal ini dilakukan oleh militer Israel dengan keji dan kejam. Seorang warga Palestina yang bernama Nahla Zareb menyatakan bahwa dirinya berangkat pukul 3 pagi dan setibanya di sana ia ditembaki sehingga ia tiarap. 2 jam kemudian ia mendongak dan melihat orang-orang berjalan keluar sambil membawa kotak bantuan dan sejumlah warga sipil yang tewas tertinggal di tanah. Seorang dokter dari Australia yang menjadi relawan di rumah sakit menyatakan bahwa dirinya telah melihat puluhan korban menjadi martir. Mereka adalah warga sipil yang hendak mendapatkan makanan. Namun 3 hari berturut-turut mereka menjadi korban dan terus ditembaki secara brutal oleh militer Israel seolah mereka bukan manusia. My message to the world is that these people need help. This needs to stop. It's not a political message. It's a humanitarian message. They need food. They need aid. They deserve the right to live. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru merasa bangga dengan menyatakan bahwa ada sebuah kemajuan yang terukur untuk mencegah atau meminimalkan kematian tentara Israel di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa 3 tentara Israel tewas di Gaza Utara dan menyatakan hal tersebut adalah serangan yang paling mematikan terhadap pasukan Israel sejak mengakhiri gencatan senjata. Dengan kata lain, Netanyahu benar-benar menutup mata terhadap ratusan bahkan ribuan warga sipil Palestina yang kembali dibunuh secara kejam dan brutal oleh militer Israel sejak gencatan senjata dikhianati oleh Israel. Yang menjadi pertanyaan, apakah dunia internasional akan terus diam melihat genosida dan kekejaman Israel di jalur Gaza Palestina terus terjadi? Sementara itu perang antara Rusia dengan Ukraina juga masih terus terjadi. Di tengah berjalannya perundingan damai yang berlangsung di Turki, Rusia terus melakukan serangan terhadap Ukraina. Setidaknya 3 orang tewas dan 20 orang terluka akibat serangan Rusia ke kota Sumi. Dalam serangan ini sebuah fasilitas medis, tempat tinggal, dan sejumlah kendaraan rusak. Selain di kota Sumi, serangan Rusia juga menyasar wilayah lain di Ukraina. Di kota Chernihiv, serangan drone Rusia mengakibatkan sejumlah bangunan perumahan dan industri serta kendaraan rusak. Di kota pelabuhan Odessa, serangan drone Rusia mengakibatkan gedung makanan terbakar, serta perumahan dan sejumlah kendaraan juga rusak. Penghitungan suara pemilihan presiden di Korea Selatan langsung dilakukan Selasa malam waktu setempat. Dalam pemilu yang digelar untuk menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang digulingkan, ada 2 kandidat utama, yaitu Lee Jae-myung dari kandidat liberal dan Kim Mon-so dari kandidat konservatif utama. Dan sesuai prediksi serta jajak pendapat sebelumnya, Lee Jae-myung akhirnya dipastikan terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan setelah hingga Rabu dini hari pukul 02
waktu setempat, dirinya unggul 48,86% atas Kim Mon-so yang meraih 41,98%. Sementara, hampir 95% surat suara telah dihitung. Sejumlah jajak pendapat exit poll yang dilakukan 3 stasiun TV utama Korea Selatan, KBS, MBC, dan SBS memang menunjukkan Lee Jae-myung bakal menang. Bahkan sebelum dinyatakan menang secara resmi, pesaing Lee, Kim Mon-so, telah mengakui kekalahannya dan kepada media dirinya menyatakan bahwa dengan rendah hati menerima pilihan rakyat. Lee Jae-myung akan langsung dilantik sebagai presiden pada hari Rabu untuk 1 masa jabatan penuh selama 5 tahun.